Wir tauschen unser Sofa für einen Tag am Meer. Wir sitzen abends auf den Dächern und küssen gern. Wir sind am Strand die Ersten, die ihre Schuhe verlieren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sahima B, NIM 210504501010. Saya akan menerangkan materi tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Remaja disebut belajar untuk tumbuh dan berkembang dari anak menjadi dewasa. Masa belajar ini disertai dengan tugas-tugas yang dalam istilah psikologis disebut tugas perkembangan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan harapan masyarakat kepada individu agar menyelesaikan tugas tertentu pada masa waktu tertentu sehingga individu dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah remaja berasal dari bahasa Inggris teenager, yaitu usia 13 hingga 19 tahun, di mana masa ini seringkali dihubungkan dengan mitos dan stereotip tentang penyalahgunaan dan ketidakwajaran. Hal ini karena masa remaja ialah masa kita mencari jati diri dan menyesuaikan dalam kehidupan yang lebih dewasa. Menurut Harlock, secara psikologis, masa remaja ialah masa di mana anak tidak lagi merasa berada di bawah orang yang lebih tua, melainkan berada di tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam hal integrasi dalam bermasyarakat. Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual ini adalah ciri khas dari remaja yang memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam kehidupan sosial yang lebih dewasa. Materi selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan remaja dipusatkan pada penanggulangan pola dan perilaku yang kekanakan dan mengadakan persiapan untuk menghadapi masa dewasa. Tugas perkembangan remaja menurut Robert J. Hurts yang pertama yaitu belajar menerima perubahan fisik yang terjadi dan melakukan peran sesuai dengan jenis dan merasa puas akan hal tersebut. Yang kedua, belajar memiliki peran sosial dengan teman sebaya, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Yang ketiga, mencapai kebebasan emosional dan ketergantungan terhadap orang tua maupun orang dewasa. Yang keempat, mengembangkan konsep intelektual dan konsep-konsep bermasyarakat. Yang kelima, mencari jaminan untuk kemandirian dalam hal ekonomi. Yang keenam, mempersiapkan untuk memikirkan pekerjaan apa yang akan dilakukan. Yang ketujuh, memperoleh informasi tentang pernikahan dan bersiap untuk berkeluarga. Yang kedelapan, memahami dan bertingkah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Kesembilan, memahami bahwa diri dapat bertingkah sesuai pandangan ilmiah. Dan kesepuluh, dapat melihat hubungan dengan alam. Implikasi tugas-tugas perkembangan remaja pada pendidikan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, maupun sosialnya. Harlock menjelaskan bahwa sekolah merupakan penentu bagi perkembangan kepribadian anak, baik secara berpikir, bersikap, maupun berperilakunya. Sekolah dapat dikatakan sebagai substitusi keluarga, dan guru merupakan substitusi orang tua anak di sekolah. Nah, dengan demikian, beberapa alasan sekolah memainkan peran yang berarti
bagi perkembangan kepribadian anak. Antara lain yaitu siswa harus hadir di sekolah. Yang kedua, siswa diberikan pengaruh secara dini seiring dengan masa perkembangan konsep dirinya. Yang ketiga, siswa lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah dibanding di luar rumahnya. Nah, yang keempat, di sekolah siswa diberikan kesempatan untuk berprestasi. Dan yang kelima, di sekolah anak juga diberikan kesempatan untuk menilai dirinya dan kemampuan yang dimiliki secara realistik. Oleh karena itu, sekolah seyogyanya berupaya menciptakan kondisi yang dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Kondisi apa yang harus diberikan sekolah tersebut? Antara lain, yang pertama, sekolah dan perguruan tinggi perlu memberikan kesempatan agar anak melaksanakan kegiatan non-akademik melalui berbagai perkumpulan, misalnya perkumpulan penggemar olahraga, kesenian, atau pembinaan bakat. Peran guru dan teman sebaya dalam hal ini sangat membantu untuk merelasikan potensi siswa. Yang kedua, jika ternyata ada remaja, baik putra maupun putri, yang bertingkah laku tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, mereka perlu dibantu melalui konseling. Nah, dengan demikian juga apabila ada seorang wanita lebih mementingkan studi dan karirnya daripada menaruh perhatiannya menjadi seorang ibu, hendaknya sekolah turut membantunya agar mampu menerima peranannya sesuai dengan kodrat sebagai wanita. Yang ketiga, melalui pelajaran biologi, kesehatan, dan olahraga dapat menjelaskan bagaimana proses perubahan biologis yang terjadi pada individu. Perubahan tersebut meskipun sama untuk semua siswa, namun demikian ternyata masih ada perbedaan masing-masing individu. Jadi, terdapat variasi perubahan pada diri siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang perubahan-perubahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perubahan dirinya. Yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keinginannya, sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang dianutnya, dan membantu siswa mendapatkan pendidikan yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri memasuki pekerjaan yang diminati. Semua ini hendaknya dilakukan oleh semua personal sekolah, terutama konselor sekolah. Kesimpulan dari materi hari ini ialah masa remaja disebut masa belajar bagi anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Masa ini disertai dengan tugas-tugas perkembangan. Masa remaja ialah masa usia anak mencari jati diri sehingga sering terjadi perubahan pada emosional dan pola perilaku yang seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang negatif. Padahal masa tersebut anak sedang mempersiapkan diri agar dapat berbaur dengan orang dewasa. Tugas perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, karena anak lebih sering berada di sekolah daripada di tempat lain. Di sekolah, anak dibimbing agar mampu menerima, mempersiapkan, dan meningkatkan potensi dirinya. Oleh karena itu, sekolah dianjurkan agar dapat memfasilitasi perkembangan yang terjadi pada anak. Semua itu tentu dapat terwujud dengan adanya bantuan tenaga pengajar, lingkungan, dan teman-teman yang ada pada sekolah yang kondusif dan memadai. Sekian dari materi yang saya bawakan hari ini. Semoga apa yang kalian nonton hari ini dapat membawa manfaat bagi para penonton. Terima kasih. Saya Laila Sahima B, pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.